Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Erlena dari tingkat 3A, program studi D3 Keperawatan Bitung. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan obat-obatan yang diberikan melalui sirimpam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan kritis. Jadi obat-obatan yang diberikan melalui sirimpam yang pertama ada norepinephrine, bisa dilihat di sini gambarnya. Jadi obat norepinephrine ini adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab kepada hampir seluruh aktivitas adrenergik dari sistem saraf simpatis, dengan beberapa pengecualian yaitu pengeluaran kelenjar keringat dan beberapa pembuluh darah. Obat norepinephrine ini dapat meningkatkan tekanan darah dan mempercepat detak jantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan norepinephrine efektif dalam pengobatan pasien. Tidak hanya menginduksi vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah dan aliran darah koroner, tetapi juga mempercepat kontraktilitas miokard dan meningkatkan curah jantung pasien. Nah, untuk rumus obatnya dan penghitungannya bisa dilihat di video selanjutnya ya. Ini untuk contoh penghitungannya. Sebelumnya kita harus tahu 1 mg itu sama dengan 1000 mikrogram. Dan untuk pengencerannya itu kan kita pakai 50 mili NaCl. Dan dalam satu ampul kan itu ada 4 mg. Jadi 4 mg ini diubah ke miligram. Jadi 0,08 dikali 1000 tadi yang ini 1 mg kan 1000 mikrogram, jadi dikali 1000 dan hasilnya 80 mg. Nah, ini rumusnya ya guys. Dosis dikali berat badan dikali menit dibagi pengencer. Nah, contohnya misalnya diminta dosis obat 0,01, berat badan pasien 50 kg. Nah, tinggal kita hitung 0,01 dosisnya tadi dikali berat badan 50 dikali menit 60 terus dibagi pengencer tadi 80. Nah, hasilnya 0,375 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Nah, selanjutnya yang kedua ada obat dopamin, bisa dilihat di sini gambarnya. Jadi obat dopamin ini yaitu untuk meningkatkan denyut nadi, kontraktilitas, dan tekanan darah. Dopamin ini satu jenis dengan neurotransmitter yang diproduksi tubuh dan digunakan oleh sistem saraf untuk mengirim pesan antar sel saraf. Nah, untuk videonya dan cara-cara penghitungannya sebenarnya sama rumusnya dengan obat norepinephrine tadi, tetapi untuk memperjelas atau menambah pengetahuan teman-teman bisa dilihat lagi ya videonya sebelah ini. Selanjutnya ini contoh yang dopamin, obat dopamin kan 200 mg itu per 5 mili. Nah, 1 mili itu 40 mg, jadi totalnya itu 200. Terus untuk pengencernya hitungnya apabila kalian tidak mau mengubah ke miligram bisa ditiru dengan cara ini. 200 kan dapat dari ini kan per 5 mili tadi kan 200 dikali 1000 tadi dapatnya dari 1 miligram kan sama dengan 1 mikrogram, jadi dikali 1000 terus dia dibagi 50 kan tadi 50 cairan NaCl, jadi hasilnya itu 4000 ya, kita sudah dapat nih pengencernya 4000. Lanjut kita misalkan contohnya itu diminta dosis obat 2, berat badan pasien 60 kg, maka kita hitung nih 2 dikali 60 dibagi pengencer. Nah, 60 ini berat badan, ini menit, ini kan dosis obat, jadi kita hitung, setelah dihitung dapatlah hasilnya 1,8 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Yang ketiga yang diberikan melalui sirimpam yaitu dobutamin. Jadi dobutamin ini adalah katekolamin sintetik yang bekerja sebagai agnosis adrenergik B1.
Dobutamin ini sedikitnya berhubungan dengan selektif agnosis B1. Untuk membantu, jadi dobutamin ini untuk membantu kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh pada orang yang mengalami gagal jantung atau shock kardiogenik. Untuk penjelasan video rumus-rumusnya tentang pemberian melalui siring pump bisa dilihat di video ini. Ini untuk obat dobutamin, rumusnya itu sama ya, cuman kita ulangi lagi biar makin paham. Ini kan 250 mg per 5 mili. Nah, dalam 1 mili itu ada 50 mg. Jadi 5 mili itu 250 mg. Nah, untuk pengencernya sama seperti dopamin tadi yang ngitungnya 250 ini 250 ini kan dapat dari per 5 mg. Nah, karena satu ampul tadi 250 mg, lanjut dikali 1000 per 50, terus dapatlah hasilnya 5000 kan. Pengencernya itu sudah dapat 5000. Selanjutnya ke contoh soal, misalnya itu diminta dosis obat 3, berat badan pasien 60 kg. Nah, kita hitung, maka 3 dikali 60 dikali 60 per 5000. Dapatlah hasilnya 2,16 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Baik, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.